Timnas Indonesia harus menerima kekalahan saat menghadapi Irak dengan skor akhir 0-2 dalam lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Gol Irak dicetak oleh Aimen Hussein di menit 54 dari titik putih penalti, dan gol kedua Irak dicetak oleh Ali Jasim di menit 88. Perlu digarisbawahi, Indonesia harus bermain dengan 10 orang setelah Jordi Amat di menit 59 mendapatkan kartu merah langsung. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya, di dunia sepak bola ada yang namanya momentum. Di babak pertama, timnas Indonesia sangat amat superior. Ada beberapa kesempatan yang mampu diciptakan oleh Indonesia untuk menghasilkan sebuah gol. Memang tidak masak banget peluang yang didapat oleh timnas Indonesia, tapi dalam momen tersebut tak bisa dioptimalisasi oleh timnas Indonesia. Oke, sebelum kita masuk ke grafis taktikal, kita bahas dulu formasi yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Di atas kertas, timnas Indonesia gunakan pola 1-3-4-3 atau 1-3-4-2-1. Di belakang ada Hernando, 3 back Justin Hubner, Jordi Amat, Rido, kemudian double pivot Tom Haye, wingback kiri Sain Patinama, wingback kanan ada Sandy Walsh, di depan Ragnar, Strike, dan Marcelino Ferdinand. Sedangkan Irak di atas kertas gunakan pola 1-4-2-3-1. Nah, pada pertandingan ini di sektor tengah, secara jumlah pemain timnas Indonesia kalah orang. Ada 2 pemain timnas Indonesia kita, Nathan Choaon, lalu Tom Haye menghadapi 3 pemain dari Irak. Yang ditempati double pivot ada Osama, Amir, dan attacking midfielder nomor 14 Jidan. 3 versus 2. Sehingga ketika timnas Indonesia mencoba membangun serangan dari sektor tengah, opsi-opsi coba dimunculkan. Pertama, lewat permainan bypass. Tom Haye ataupun Nathan langsung meletakkan bola tersebut ke depan. Itu yang pertama. Atau yang kedua, menunggu salah seorang pemain di depan dari timnas Indonesia, baik itu Ragnar ataupun Marcelino, untuk turun ke bawah. Tapi dominan Ragnar untuk turun ataupun mendekat ke posisi double pivot dari timnas Indonesia. Nah, tujuannya untuk menyamakan orang sehingga sirkulasi bola coba senyaman mungkin bisa diciptakan oleh timnas Indonesia di sektor tengah. Dan opsi ketiga yang dimiliki oleh timnas Indonesia, meminta ataupun menggeser sesekali Jordi Amat untuk masuk ke tengah. Nah, itu sekali lagi teman-teman, hal normal juga dilakukan oleh Jordi Amat. Beberapa upaya akhirnya dilakukan oleh Jordi Amat untuk membantu Nathan atau Tom Haye. Namun, yang menjadi persoalan timnas Indonesia di daerah final third, kesulitan masuk dan kesulitan untuk bisa menciptakan peluang yang masak. Di saat timnas Indonesia secara sadar kalah orang 2 versus 3, teman-teman, sebelum opsi-opsi tadi dimunculkan, akhirnya timnas Indonesia gemar memanfaatkan permainan dari sektor flank kiri, flank kanan. Kenapa? Dengan skema 1-3-4-2-1 ini, maka posisi sayap kiri, sayap kanan timnas Indonesia banyak orang. Jadi permainan dari sektor tersebut dioptimalkan. Tapi ya sayangnya dengan cara demikian ujungnya lagi momentum lewat kombinasi yang berakhir dengan menciptakan sebuah peluang, baik itu Rafael Strike yang mengambil keputusan decision making, mencoba melakukan tendangan ketimbang memberikan bola ke Sain Patinama dan lain sebagainya, nggak bisa dikonversi. Ujungnya lagi timnas Indonesia ketika sudah oke permainannya, mentoknya sering di finishing touch. Nah, finishing. Ini untuk ke puluhan kali di eranya Coach Sintayong kita sudah membahas finishing. Nah, di saat finishing timnas Indonesia nggak optimal, ini yang dilakukan oleh Irak, mengambil momentum tersebut dan membuat timnas Indonesia pun dari sisi permainan menurun. Nah, selain itu Irak, lebih tepatnya teman-teman, di babak pertama memang tidak oke, tidak menggambarkan ranking FIFA
yang mencolok, yang sangat jauh antara Indonesia dan Irak. Nah, di babak kedua mereka melakukan pergantian pemain yang sangat amat progresif dan merubah permainan di atas lapangan. Sintayong tetap menggunakan pattern dan gaya yang sama. Irak mengubah polanya 1-4-2-3-1 menjadi menjadi 1-4-4-2. Dengan 1-4-4-2 mereka lebih meningkatkan high pressing. Persoalan yang dimiliki oleh timnas Indonesia yang nyata di away laga pertama melawan Irak 1-5 teman-teman, ketika di pressing secara intens konstan mengalami under pressure. Nah, itu terjadi. Salah satunya tentu apa yang dialami oleh Hernando pada proses gol kedua Irak. Di situ Hernando under pressure, ketika dalam posisi ditekan sulit akhirnya memberikan keputusan ataupun membuat keputusan. Jadi pelatih dari Irak ini secara positioning teman-teman, karena ia melakukan perubahan tersebut di sisi Sintayong belum melakukan perubahan, membuat akhirnya merubah konstelasi permainan di atas lapangan, dan itu terbukti di babak kedua. Oke, kita lihat dulu menggunakan grafis taktikal. Di atas kertas, Sintayong bersama timnas Indonesia gunakan pola 1-3-4-2-1 atau 1-3-4-3. Di belakang Hernando sebagai penjaga gawang. Banyak keputusan yang dipertanyakan sebenarnya untuk Hernando. Misal, pada saat proses gol yang dianulir oleh wasit terhadap Irak. Nah, di situ itu lingkungannya Hernando. Nah, harusnya ia langsung menjemput bola, bukan mengharapkan pemain timnas Indonesia untuk menang duel. Nah, untungnya foul dianggap oleh wasit. Kemudian 3 pemain di belakang, Justin, Jordi Amat, Rido. Justin pun nggak begitu top performa di pertandingan ini teman-teman, entah karena cuaca dan lain sebagainya. Nah, soal cuaca pun nanti akan kita bahas teman-teman. Dan di pertandingan ini ia pun memberikan kontribusi dalam tanda petik untuk gol yang didapat oleh Irak dari titik putih penalti. Meskipun ada yang mengatakan itu karena Rizky Ridho bla 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 bla, tapi kita ambil di positioning itu kenapa penalti, karena kena tangan dari Justin Hubner. Itu dulu ya teman-teman. Kemudian Jordi Amat, ya Jordi Amat cukup memberikan kontribusi terhadap permainan superioritas di sektor tengah timnas Indonesia. Ia sering bergerak meskipun beberapa kali keputusan ataupun passing-passingnya tidak begitu tepat pada sasar. Rizky Ridho pun nggak dalam performa apiknya, banyak ia kehilangan bola. Akhirnya turnover dilakukan oleh pemain Irak untuk menciptakan sebuah peluang. Di sektor tengah, Nathan Choaon, Tom Haye. Nah, Nathan pun sebenarnya nggak kelihatan, tapi secara defensif ia oke untuk menyeimbangkan di sektor tengah. Tom Haye beberapa kali umpan-umpan progresifnya di belakang garis pertahanan dari Irak cukup mumpuni teman-teman, sangat-sangat visioner. Di posisi wingback kanan pun Sandy Walsh nggak kelihatan, di sayap ataupun wingback kiri pun Sain Patinama nggak begitu dominan terlihat dari sisi attacking. Ada beberapa kesempatan yang dapat tentunya bagi Sain Patinama, salah satunya ketika ya meskipun akhirnya dia sudah berhadapan dengan kiper, ia memberikan passing ke rekannya. Nah, di situ ada juga yang memberikan opini ya, kenapa tidak melakukan tendangan secara langsung. Nah, bagi aku teman-teman, dengan posisi Sain Patinama menggunakan kaki kiri dan di posisi tersebut juga keadaannya sempit, jadi sulit bagi Sain Patinama untuk melakukannya. Jadi opsi untuk memberikan passing ke rekannya itu cukup proporsional. Kemudian di depan ada Marcelino. Marcelino pun nggak kelihatan sepanjang pertandingan ini. Rafael Strijk pun demikian. Ratner sih yang memberikan beberapa kali perubahan ataupun tenaga terhadap sisi attacking dari timnas Indonesia dengan perputaran badannya, dengan skill 1-2, dengan skill individuanya, dengan duel 1-2-nya terhadap pemain dari Irak, itu memberi rasa ataupun warna yang oke terhadap permainan attacking timnas Indonesia. Meskipun ujungnya lagi finishing touch. Nah, kemudian Irak gunakan pola 1-4-2-3-1. Nah, double pivot mereka ini kuat banget, dan posisi nomor 4 ini kuat banget. Kalau kita perhatikan teman-teman, nomor 4 ini sering sekali menjadi orang pertama untuk melakukan build up serangan. Nah, oke. Ketika timnas Indonesia tanpa bola, mereka gunakan pola 1-5-4-1 seperti biasanya. Sandy Walsh dan Sain Patinama mundur. Nah, kemudian Ragnar Oratmangun, Marcelino akan bergabung ke posisi Tom Haye. Lalu Rafael Strijk pun akan mundur. Nah, posisi dari Osama
Amir akan terus di-aware, diantisipasi terus pergerakannya oleh Nathan serta Tom Haye. Ali akan naik, Rebin, Saad, Ahmed. Oke, seperti ini. Nah, karena di sektor tengah timnas Indonesia kalah orang, maka memunculkan space bagi Zidane. Nah, yang menariknya memang Irak pun nggak secara confidence dengan keunggulan orang di sektor tengah ini memainkan bola dari sektor tengah. Yang dilakukan oleh Irak, mereka cenderung di babak pertama melakukan bola-bola crossing, baik itu dari sektor sayap kanan ataupun fullback kanan ada Ali, didukung oleh sayap kanan ada Bayes, dan serupa juga di posisi sayap kiri ada Basar, didukung oleh fullback kiri Ahmed. Nah, crossing dilakukan. Nah, pada momen tersebut bisa diantisipasi oleh pemain-pemain timnas Indonesia. Dari sisi kreativitas pun nggak oke kalau kita bandingkan apa yang dilakukan Irak di pertandingan pertama dengan pertandingan kedua ini, khususnya di babak pertama. Nah, opsi kreativitas tidak ada, akhirnya timnas Indonesia bisa mengkonsolidasi permainan di babak pertama. Sayang sih, timnas Indonesia ada kesempatan, ada chance. Sedangkan Irak ketika tanpa bola gunakan pola 1-4-2-3-1. Kita lihat seperti ini. Oke, Zidane, Bayes, Hussein. Nah, Hussein di depan ini sering dibantu oleh Zidane. Tapi nggak secara vulgar, agresif, sejajar Zidane sama Hussein. Nah, tujuannya apa? Untuk mengantisipasi pemain timnas Indonesia melakukan build up serangan, memberikan bola ke double pivot timnas Indonesia. Sembari Osama dan Amir pun terus mewanti-wanti. Jadi, secara superioritas di sektor tengah timnas Indonesia unggul. Bukan timnas Indonesia unggul, Irak unggul, dan membuat Indonesia sulit memprogresikan ke sini. Akhirnya bermainlah dari samping. Kita lihat pada saat attacking, timnas Indonesia gunakan pola ataupun shape struktur 3-2-5 seperti ini. Oke. Nah, untuk skema-skema attacking yang didukung oleh timnas Indonesia, tadi sudah kita sebut beberapa opsi. Nathan yang kalah orang akhirnya dibantu oleh Ragnar Oratmangun, sehingga tercipta 3 versus 2 ataupun muncul ruang bagi Ragnar Oratmangun pada saat Nathan ataupun Haye menguasai bola, dan itu terbukti di atas lapangan. Kita balik ke Ragnar, lalu Jordi Amat yang bergerak. Nah, Nathan yang bergerak selanjutnya ke depan ataupun Tom Haye. Nah, mutasi posisi seperti ini teman-teman. Tujuannya tetap bagaimana menciptakan unggul orang pada fase attacking. Zidane pun berupaya sebagai cover shadow mengganggu posisi Nathan ataupun Jordi Amat. Namun dengan mutasi posisi seperti itu, timnas Indonesia bisa menciptakan banyak space di sektor tengah selanjutnya. Meskipun perlahan-lahan Irak bisa mengantisipasinya dan membuat Indonesia akhirnya bermain dari samping. Nah, karena kalah orang sering di sektor tengah atau bisa diantisipasi oleh pemain Irak, bermain dari sektor samping menjadi salah satu opsi yang sering. Nah, untuk babak pertama, timnas Indonesia nggak memiliki pemain cepat di sayap, baik itu kiri ataupun kanan. Nah, ketika tidak memiliki sayap kiri kanan teman-teman, atau wingback kiri atau wingback kanan yang cepat, maka dari sisi kelebaran nggak bisa kelihatan dominasi yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Yang secara teoritisnya kalau kita lihat pattern 3-2-5 ataupun pola 3 back, teman-teman, pemain yang bermain di sisi kelebaran biasanya memiliki speed yang cepat. Nah, ketika tidak memiliki speed yang cepat, 1-lawan-1 yang dilakukan Sandy Walsh terhadap Ahmed ataupun Sain Petinama terhadap Ali nggak begitu intens. Nah, lebih cenderung di sektor sayap kanan, sektor sayap kiri, mengharapkan posisi Ragnar ataupun Marcelino yang memiliki kecepatan melakukan kombinasi. Nah, kombinasi yang dilakukan oleh timnas Indonesia berhasil beberapa kali. Namun, efektivitas ataupun finishing yang dimiliki oleh timnas Indonesia didukung oleh decision making yang tidak prima. Nah, di babak kedua, Irak gunakan pola 4-4-2 pendekatan teman-teman. Nah, seperti ini. Mereka langsung melakukan pressing pada saat attacking ataupun build up dilakukan oleh timnas Indonesia. Nah, dengan pressing-pressing yang dilakukan oleh pemain Irak membuat timnas Indonesia pun under pressure. Plus, ini perlu juga tentu diteliti teman-teman. Apakah dengan bermain di sore hari membuat pemain keturunan kita ataupun pemain timnas Indonesia mengalami cepat lelah? Karena ada beberapa pemain timnas Indonesia tadi wajahnya merah dan keletihan juga untuk mendapatkan ataupun mencoba mengejar bola. Nah, karena sudah mengalami kelelahan, under pressure yang pressing yang dilakukan oleh
Irak pun akhirnya terasa. Nah, karena kelelahan tentu akan sangat sulit berpikir, dan 1-2 sentuhan permainan yang normal seperti babak pertama nggak muncul lagi ya. Itu juga ada andil karena pergantian 3 pemain langsung cepat dimasukkan babak kedua oleh Irak, dan membuat Irak pun bisa mengkonsolidasi permainan di atas lapangan. Nah, oke, ini tentu jadi pelajaran penting bagi Coach Sintayong, apalagi ini keputusan ia untuk bermain pada sore hari. Nah, ini kan soal aklimatisasi, dan di situ disebutkan oleh manajer timnas Indonesia Sintayong bersama staf ofisialnya, tim analisisnya menyebut kalau misalnya tim dari Timur Tengah ini kalau bermain di sore hari akan sulit lari, akan cepat kelelahan. Tapi malah sebaliknya, timnas Indonesia yang dejavu mengalami kelelahan dan sulit untuk mengembangkan, ya bukan aku katakan sulit juga untuk mengembangkan permainan. Di babak pertama berkembang itu pemain timnas Indonesia, tapi ujungnya mengalami penurunan memang di babak kedua, plus ya momentum tadi gagal diciptakan. Momentum di babak pertama milik Indonesia, momentum di babak kedua milik dari Irak. Nah, menariknya Irak punya momentum, langsung bisa ia ciptakan sebuah gol. Kejam bukan? Itulah dia sepak bola. Gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.